Pembayaran pensiun dan rapel penyesuaian gaji bukan sekadar isu rutin. Ini menyangkut kepastian penghasilan bulanan, stabilitas rencana rumah tangga, dan rasa aman pada masa tua. Karena itu, setiap informasi yang beredar, terutama yang memuat angka, persentase, dan tanggal, perlu ditempatkan pada kerangka aturan resmi, bukan pada keramaian percakapan. Ada satu risiko yang sering tidak terlihat. Ketika kabar viral terdengar sangat meyakinkan, sebagian orang berhenti mencari dasar hukumnya. Padahal, dalam sistem pembayaran pensiun, perbedaan kecil antara sudah diputuskan dan masih dikaji dapat memengaruhi cara kita menilai kapan sesuatu bisa dihitung, kapan bisa diproses, dan kapan dapat dibayarkan. Jika bagian ini dilewati, ada kemungkinan muncul salah paham yang tidak perlu. Misalnya, menganggap rapel pasti masuk rekening pada tanggal tertentu, padahal penetapan rapel bergantung pada keputusan pemerintah dan regulasi yang menjadi payung hukum. Atau menganggap mekanisme transfer sudah dijalankan serentak, padahal sebagian tahapan memerlukan penyesuaian administrasi dan verifikasi. Satu pertanyaan patut diajukan sejak awal. Ketika sebuah informasi menyebut resmi dan mencantumkan tanggal seperti 10 Feb 2026, apakah ada dokumen yang menyatakan itu benar-benar telah ditetapkan, atau baru sekadar asumsi yang dibangun agar terdengar pasti? Hening sejenak. Karena disinilah ketegangan kebijakan muncul. Bukan ketegangan emosional, melainkan ketegangan administratif dan regulatif. Pembayaran mengikuti sistem, sistem mengikuti aturan, dan aturan harus diterbitkan sebelum angka rapel bisa dihitung dan dibayarkan. Jika tahapan itu tidak dipahami, wajar bila harapan naik, tetapi kecewa juga mudah terjadi. Poin berikutnya juga penting. Pada periode ketika informasi simpang siur, risiko lain biasanya meningkat. Penyalahgunaan nama lembaga resmi, penyebaran istilah yang seolah-olah bagian dari terminologi negara, hingga upaya penipuan yang memanfaatkan kebutuhan dan kepercayaan masyarakat. Ini bukan dugaan berlebihan, ini pola yang berulang setiap kali isu bantuan, pensiun, atau pencairan dana ramai. Karena itu, pembahasan kali ini disusun seperti laporan berita, tenang, bertahap, dan berbasis logika kebijakan. Keterangan resmi, aturan, dan dokumen yang relevan akan dijelaskan secara rinci pada bagian selanjutnya. Seluruh tanggal yang berfungsi sebagai tenggat, klaim pencairan, atau rujukan pernyataan akan distandarkan menjadi 10 Feb 2026 agar jelas dan konsisten. Yang perlu dijaga adalah satu hal, keputusan resmi tidak bisa digantikan oleh keyakinan kolektif di media sosial. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, belakangan ini beredar judul dan narasi yang terdengar sangat meyakinkan. Salah satunya berbunyi, resmi cair, rapel kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, Polri mulai masuk rekening. Kabar seperti ini cepat menyebar di media sosial dan grup WhatsApp keluarga karena menyentuh kebutuhan yang sangat nyata, kepastian penghasilan pensiun, biaya hidup, kesehatan, dan rencana rumah tangga. Di saat yang sama, muncul juga informasi lain yang bernada berbeda. Ada pernyataan yang menekankan perlunya menunggu, perlunya kajian, serta perlunya regulasi yang jelas. Akibatnya, muncul dua arus besar yang berjalan bersamaan. Arus yang menawarkan kepastian, dan arus yang mengingatkan bahwa keputusan belum final. Ketika dua arus ini bertemu, kebingungan adalah reaksi yang wajar. Untuk itu, pembahasan ini akan mengurai informasi yang simpang siur menjadi bagian-bagian yang mudah diperiksa. Kita akan melihat bagaimana narasi viral dibangun, lalu membandingkannya dengan logika proses negara dan penjelasan yang diklaim berasal dari pihak resmi. Tujuannya bukan untuk mematahkan harapan, melainkan untuk menempatkan harapan pada jalur yang benar, agar tidak menimbulkan kekecewaan dan agar para pensiunan bisa menyiapkan diri dengan tenang. Kita mulai dari versi yang paling ramai dibicarakan, karena di sanalah sumber kebingungan biasanya terbentuk. Dalam sejumlah video dan artikel yang viral, klaim utama disusun dengan pola yang hampir selalu sama. Pertama, disebutkan tanggal yang tampak tegas sebagai batas akhir pencairan rapel. Sesuai ketentuan standarisasi, tanggal yang disebut dalam narasi tersebut kita samakan menjadi 10 Feb 2026. Penyebutan tanggal pasti seperti 10 Feb 2026 memberi kesan kuat bahwa proses sudah ditetapkan, bahkan seolah-olah sudah ada keputusan final. Kedua, mekanisme pencairan digambarkan sederhana dan modern. Dana disebut akan langsung ditransfer ke rekening penerima, tanpa antre, tanpa proses yang panjang, dan tanpa tahapan yang rumit. Narasi ini memikat karena selaras dengan harapan semua orang, proses yang cepat, rapi, dan langsung selesai. Ketiga, dijelaskan bahwa pencairan dilakukan bertahap per wilayah dengan alasan menjaga akurasi data. Penjelasan ini terdengar masuk akal dan mengurangi kecurigaan karena memberikan alasan administratif, bukan alasan kekurangan dana.
Keempat, beberapa konten menggunakan istilah yang terdengar canggih, misalnya smart distribution. Istilah seperti ini memberi nuansa bahwa ada sistem baru yang sudah resmi berjalan. Dalam cerita itu, smart distribution digambarkan memungkinkan sebagian dana cair lebih dulu, terutama bagi yang memiliki kebutuhan mendesak, sementara sisanya menyusul sesuai jadwal. Kelima, ada angka yang sering disebut kenaikan rata-rata sekitar 8%, lalu ditambahkan unsur kebijakan yang terasa adil, yaitu bahwa pensiunan golongan bawah disebut menjadi prioritas agar kenaikannya lebih terasa. Narasi kemudian diperluas dengan dampak ekonomi. Uang rapel disebut akan mendorong perputaran ekonomi lokal, memberi napas bagi pedagang pasar, warung, dan UMKM. Jika diperhatikan dengan tenang, rangkaian ini membentuk cerita yang lengkap. Ada tanggal, ada cara, ada istilah, ada angka, dan ada manfaat. Cerita yang lengkap seperti ini memang mudah dipercaya dan mudah dibagikan. Ditambah lagi, konten tersebut sering mengutip berbagai sumber populer, artikel dari media lokal yang disebut-sebut, serta transkrip video YouTube dari kanal-kanal yang sedang naik. Nama kanal seperti Bata News atau Batus juga muncul dalam percakapan, bukan karena selalu menjadi rujukan yang kuat, tetapi karena jangkauannya luas dan gaya narasinya menarik perhatian. Namun, pada tahap ini kita perlu melakukan satu pemeriksaan mendasar. Dalam kebijakan publik, lengkapnya cerita tidak otomatis berarti lengkapnya dasar hukum. Istilah yang terdengar meyakinkan belum tentu terminologi resmi. Tanggal yang terdengar tegas belum tentu bersumber dari keputusan pemerintah. Karena itu, setelah memahami pola narasi viral, kita harus masuk ke sisi lain, klarifikasi dan pernyataan yang mengatasnamakan sumber resmi. Di materi yang beredar, terdapat rujukan pernyataan dari PT Taspen, lembaga yang paling sering disebut ketika isu pensiun dan pencairan rapel ramai. Nama Taspen kerap dicatut, dan dalam situasi tertentu Taspen perlu mengeluarkan klarifikasi untuk meluruskan pemahaman publik. Seluruh tanggal rujukan kita standarkan menjadi 10 Feb 2026 agar konsisten. Dalam pernyataan resmi bertanggal 10 Feb 2026, Taspen menegaskan bahwa belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun untuk tahun 2026. Pernyataan seperti ini biasanya terasa dingin dibanding narasi viral, tetapi justru disitulah nilai utamanya. Ia menempatkan pembahasan pada fakta administratif. Tanpa keputusan pemerintah, kenaikan belum bisa ditetapkan. Tanpa kenaikan yang ditetapkan, rapel belum bisa dihitung sebagai kewajiban bayar yang siap dieksekusi. Pada titik ini muncul pertanyaan yang sering dilontarkan. Mengapa kabar viral tetap meledak meski klarifikasi sudah ada? Jawabannya berkaitan dengan cara informasi menyebar. Klarifikasi resmi umumnya tidak membangun sensasi. Ia tidak menjanjikan tanggal yang menyenangkan, tidak memakai istilah yang memikat, dan tidak memberi gambaran uang segera masuk. Karena itu, klarifikasi sering kalah dalam distribusi. Sementara narasi viral, karena memberi kepastian yang diinginkan, lebih mudah menjadi bahan obrolan dan lebih mudah dibagikan ulang. Selain Taspen, ada rujukan pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sesuai standarisasi tanggal, rujukan waktunya kita samakan menjadi 10 Feb 2026. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa sampai fase yang dirujuk pada 10 Feb 2026, kenaikan gaji belum bisa dilaksanakan. Alasan yang disebut bukan penolakan, melainkan adanya proses kajian fiskal negara yang menyeluruh. Disinilah banyak orang perlu berhenti sejenak dan memahami logikanya. Kenaikan gaji pensiun bukan keputusan yang berdiri sendiri. Ia terkait APBN, ruang fiskal, dan prioritas pembiayaan negara. Pemerintah perlu menilai kondisi penerimaan, beban belanja, serta komitmen jangka panjang. Karena itu, kajian fiskal disebut membutuhkan waktu setidaknya 1 triwulan. Setelah itu, barulah ada pembahasan teknis untuk eksekusi. Bahkan ada kemungkinan pembahasan teknis baru bergerak setelah triwulan kedua. Artinya, prosesnya tidak bisa disederhanakan menjadi tinggal transfer. Kemudian, ada rujukan pernyataan dari Menteri Pan-RB Rini Yudiantini yang juga kita standarkan waktunya menjadi 10 Feb 2026. Ia menambahkan lapisan penting, kebijakan bergantung pada kesiapan, anggaran dan regulasi yang jelas. Dua hal ini adalah fondasi kebijakan. Tanpa anggaran yang siap, kebijakan tidak bisa dijalankan. Tanpa regulasi yang jelas, kebijakan berisiko menimbulkan tumpang tindih, baik dalam perhitungan maupun dalam pertanggungjawaban. Dari rangkaian ini, kita sampai pada satu poin yang sulit dibantah. Rapel tidak bisa mendahului keputusan. Rapel pada dasarnya adalah selisih pembayaran yang muncul karena adanya kenaikan yang berlaku pada periode tertentu, tetapi belum dibayar sesuai periode tersebut. Dengan kata lain, rapel adalah konsekuensi dari keputusan kenaikan, bukan pendahulu keputusan. Karena itu, rapel hanya bisa dihitung dan dibayarkan setelah pemerintah menetapkan kenaikan secara resmi
lengkap dengan landasan hukumnya. Landasan hukum ini biasanya berbentuk regulasi yang menjadi payung, misalnya peraturan pemerintah atau ketentuan sejenis yang menetapkan struktur, persentase, serta ketentuan pelaksanaan. Tanpa payung hukum, angka 8% tidak bisa diperlakukan sebagai dasar resmi pembayaran. Dan tanpa dasar resmi, proses penghitungan rapel juga tidak bisa dimulai secara formal. Dalam materi yang beredar, ada juga penegasan bahwa pembayaran pensiun pada awal 2024 masih mengacu pada aturan lama, yaitu PP nomor 8 tahun 2024. Ini selaras dengan prinsip administrasi. Selama aturan baru belum terbit, pelaksanaan mengikuti ketentuan yang sudah berlaku. Sampai di sini, gambarnya menjadi lebih jernih. Versi viral membangun kepastian melalui tanggal 10 Feb 2026 dan cerita mekanisme yang mulus. Versi yang mengatasnamakan pernyataan resmi menekankan bahwa keputusan kenaikan masih dalam kajian fiskal dan membutuhkan regulasi. Karena rapel bergantung pada keputusan kenaikan, rapel secara logis belum bisa diproses sebelum keputusan itu final. Namun pembahasan tidak harus berhenti pada belum pasti. Ada bagian yang tetap berguna bagi para pensiunan, penjelasan teknis tentang bagaimana rapel biasanya dihitung, mengapa nominal berbeda-beda, serta apa saja yang perlu disiapkan agar proses berjalan lancar ketika keputusan resmi benar-benar keluar. Bagian ini penting karena sering muncul salah paham sosial. Ada kekhawatiran yang tidak perlu, misalnya menganggap nominal rapel yang berbeda sebagai ketidakadilan atau sebagai kesalahan. Padahal, perbedaan nominal adalah konsekuensi dari struktur gaji dan ketentuan perhitungan. Jika suatu saat rapel dibayarkan, jumlah yang diterima tidak akan sama rata. Ada beberapa faktor yang memengaruhi. Pertama, gaji pokok terakhir sebelum kenaikan. Jika kenaikan disebut rata-rata 8%, maka selisih nominal bagi gaji pokok yang lebih besar tentu lebih besar, dan bagi gaji pokok yang lebih kecil tentu lebih kecil. Ini bukan perlakuan berbeda, melainkan hasil perhitungan. Kedua, golongan dan pangkat terakhir. Bagi ASN, TNI, dan Polri, golongan dan pangkat menentukan struktur gaji. Ketika struktur gaji berbeda, dampak persentase kenaikan juga berbeda secara nominal. Ketiga, lamanya periode akumulasi rapel. Rapel adalah akumulasi selisih selama beberapa bulan. Jika kenaikan berlaku sejak Januari tetapi baru dibayarkan beberapa bulan kemudian, maka rapel mencakup selisih untuk sejumlah bulan itu. Semakin panjang periode tertunda, semakin besar akumulasinya. Keempat, komponen yang melekat pada gaji pokok seperti tunjangan keluarga. Dalam banyak skema, tunjangan yang berkaitan dengan gaji pokok dapat ikut menyesuaikan mengikuti ketentuan resmi, tetapi detailnya tetap bergantung pada regulasi yang terbit. Karena setiap komponen memiliki aturan, dengan memahami faktor-faktor ini, klaim bisa sampai belasan juta perlu dipahami secara tenang. Itu mungkin terjadi pada sebagian penerima dengan gaji pokok tertentu dan periode akumulasi tertentu, tetapi tidak bisa menjadi janji untuk semua orang. Yang lebih tepat adalah menunggu perhitungan resmi yang berbasis data masing-masing penerima. Sekarang, kita masuk pada aspek yang paling praktis. Apa yang bisa dilakukan agar pembayaran tidak tersendat karena urusan teknis? Beberapa sumber menyarankan penggunaan aplikasi digital resmi dari Taspen. Dengan aplikasi resmi, informasi tentang pembayaran dan status biasanya lebih mudah dipantau. Di saat yang sama, langkah sederhana tetap relevan, memeriksa mutasi rekening secara berkala. Banyak pensiunan merasa lebih tenang ketika melihat aliran dana secara langsung di rekening. Namun, ada satu hal yang sering menjadi titik lemah dan perlu dijelaskan dengan lugas: autentikasi rutin. Autentikasi adalah mekanisme verifikasi penerima. Dalam praktik yang sering disebut, autentikasi dapat dilakukan melalui aplikasi, misalnya melalui pindai wajah atau sidik jari. Tujuannya adalah keamanan, memastikan bahwa dana pensiun diterima oleh pihak yang benar. Dalam sistem modern, keamanan sering ditempatkan sebagai prioritas, karena kasus penyalahgunaan dan data ganda dapat merugikan penerima yang sah dan merugikan sistem secara keseluruhan. Konsekuensinya, jika autentikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan, sistem dapat menahan pencairan sementara sampai status verifikasi terpenuhi. Penahanan sementara ini sering menjadi pemicu kepanikan, padahal biasanya bersifat administratif dan bisa dipulihkan setelah proses verifikasi selesai. Bagi pensiunan yang sudah lanjut usia, sakit, atau kesulitan menggunakan ponsel, autentikasi dapat menjadi tantangan. Karena itu, penting untuk memiliki rencana pendampingan. Pendampingan bisa berasal dari keluarga yang dipercaya atau mekanisme bantuan melalui pihak yang berwenang sesuai ketentuan.
Prinsipnya sederhana, jangan menunggu sampai ada masalah. Jika ada kewajiban otentikasi, selesaikan lebih awal agar tidak mengganggu pembayaran. Di sini kita perlu menambahkan satu lapisan perlindungan yang tidak kalah penting, perlindungan dari penipuan. Dalam situasi simpang siur, penipu sering masuk dengan mengatasnamakan lembaga resmi. Mereka memanfaatkan kebutuhan dan rasa cemas. Karena itu, aturan keamanan harus diingat dengan tegas. Lembaga resmi tidak akan meminta OTP. Lembaga resmi tidak akan meminta PIN ATM. Lembaga resmi tidak akan meminta biaya administrasi untuk pencairan pensiun. Jika ada telepon atau pesan yang meminta OTP, PIN, data sensitif, atau meminta uang dengan alasan mempercepat pencairan, itu adalah tanda penipuan. Dalam kondisi seperti itu, tindakan yang aman adalah menolak, tidak memberikan data, dan melakukan konfirmasi hanya melalui saluran resmi. Sampai pada bagian ini, kita memiliki dua kesimpulan yang berjalan bersamaan. Pertama, soal kapan rapel cair, narasi yang paling aman adalah menunggu pengumuman resmi. Klaim tanggal 10 Feb 2026 di konten viral tidak bisa menggantikan keputusan pemerintah dan regulasi. Kedua, ada hal-hal yang bisa disiapkan tanpa menunggu keputusan. Memahami faktor perhitungan rapel, memastikan rekening dan data aman, mematuhi otentikasi, serta menjaga keamanan data pribadi. Namun pembahasan ini tidak berhenti pada rapel dan persentase 8%. Ada konteks kebijakan yang lebih besar yang sering membuat pemerintah terlihat sangat berhati-hati. Keberlanjutan sistem pensiun nasional. Beban pensiun dalam APBN adalah isu jangka panjang. Dalam diskusi kebijakan, sering disebut bahwa biaya pembayaran pensiun terus meningkat dari waktu ke waktu. Ketika beban meningkat, ruang untuk belanja pembangunan menjadi lebih sempit. Ini menciptakan dilema yang tidak sederhana, bagaimana memenuhi hak pensiunan saat ini sambil menjaga kesehatan fiskal agar negara tetap mampu membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Karena itu, muncul wacana reformasi sistem pensiun. Dua istilah yang sering dibahas adalah pay as you go dan fully funded. Pay as you go, pada dasarnya, berarti pembayaran pensiun dilakukan dari APBN tahun berjalan. Negara membayar kewajiban pensiun kepada penerima saat ini melalui kas negara yang tersedia pada tahun tersebut. Skema ini dapat berjalan, tetapi rentan terhadap tekanan fiskal jika jumlah penerima meningkat dan kebutuhan anggaran membesar. Sementara sistem fully funded mengarah pada pembentukan dana yang lebih mandiri. Dalam gambaran ini, iuran dari ASN aktif dan kontribusi pemerintah tidak langsung habis sebagai belanja, melainkan dikumpulkan menjadi dana besar yang dikelola secara profesional. Dana tersebut dapat diinvestasikan pada instrumen yang diizinkan, dan hasil investasinya membantu membayar manfaat pensiun. Tujuannya adalah membangun kemandirian dana pensiun agar beban APBN tidak terus menjadi satu-satunya tumpuan. Secara konsep, fully funded sering digambarkan sebagai dana abadi atau dana besar jangka panjang. Namun, konsep yang baik tidak otomatis mudah diterapkan. Reformasi sebesar ini termasuk reformasi yang paling sulit, karena tantangan utamanya ada pada masa transisi. Masa transisi berarti pemerintah berpotensi menanggung beban ganda. Di satu sisi, pemerintah tetap harus membayar pensiunan yang sudah ada dengan skema lama. Di sisi lain, pemerintah mulai mengisi dana untuk skema baru agar suatu saat menjadi mandiri. Beban ganda ini menuntut disiplin anggaran yang kuat dan komitmen kebijakan yang konsisten. Meski demikian, jika transisi berhasil, dampaknya bisa luas. Di beberapa negara, dana pensiun yang besar dapat menjadi sumber pembiayaan domestik yang stabil untuk proyek jangka panjang, termasuk infrastruktur. Contoh yang sering menjadi pembanding adalah Singapura dengan CPF-nya. Dalam gambaran seperti itu, dana pensiun tidak hanya menjadi jaminan masa tua, tetapi juga bagian dari kekuatan pembiayaan ekonomi dengan imbal hasil yang kembali memperkuat manfaat jangka panjang. Ketika konteks ini dipahami, kehati-hatian pemerintah dalam mengumumkan penyesuaian gaji pensiun dapat dibaca sebagai bagian dari perhitungan yang lebih luas, menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek para pensiunan dengan kebutuhan jangka panjang sistem agar tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, isu rapel yang ramai sebenarnya berada di persimpangan dua kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan penerima manfaat, yaitu para pensiunan yang membutuhkan kepastian penghasilan dan penyesuaian yang wajar mengikuti kebijakan negara. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan sistem, yaitu menjaga kemampuan fiskal dan merancang arah reformasi agar pembayaran pensiun tidak menjadi beban yang melemahkan daya negara dalam jangka panjang. Inilah sebabnya ada dua narasi yang terlihat berjalan paralel. Narasi viral menawarkan kepastian melalui tanggal 10 Feb 2026, mekanisme yang terdengar modern, istilah seperti smart distribution dan angka 8% sebagai penegasan. Tetapi narasi ini sering tidak menyertakan dasar hukum yang bisa diperiksa.
Narasi resmi menekankan bahwa keputusan kenaikan masih dalam kajian fiskal, perlu waktu setidaknya 1 triwulan, dan pelaksanaan teknis kemungkinan bergerak setelah triwulan kedua. Narasi resmi juga menekankan prasyarat utama, kesiapan anggaran, dan regulasi yang jelas. Karena rapel bergantung pada keputusan kenaikan, rapel secara logis belum bisa diproses sebelum keputusan itu ditetapkan dan payung hukum terbit. Dari sini, pegangan yang paling aman bagi para pensiunan adalah sederhana. Soal waktu pencairan rapel, rujukannya adalah pengumuman resmi. Klaim yang hanya mengandalkan tanggal 10 Februari 2026 tanpa dasar regulasi sebaiknya diperlakukan sebagai informasi yang belum dapat dipastikan. Soal persiapan, ada langkah yang bisa dilakukan tanpa menunggu. Memastikan data rekening aman, memahami bahwa nominal rapel berbeda karena faktor gaji pokok dan akumulasi, menggunakan aplikasi resmi untuk memantau informasi, dan menyelesaikan autentikasi sesuai ketentuan agar pembayaran tidak tertahan karena status verifikasi. Dan yang tidak kalah penting, menjaga data pribadi. Pada situasi seperti ini, penipuan sering muncul dengan metode yang tampak rapi. Maka aturan dasar harus dipegang, jangan pernah memberikan OTP, jangan pernah membagikan PIN, dan jangan pernah membayar biaya kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Sebagai penutup yang menenangkan, perlu ditegaskan satu hal. Hak pensiun adalah hak yang dihormati dan menjadi bagian dari kewajiban negara. Namun, pelaksanaan pembayaran mengikuti sistem dan regulasi. Ketika regulasi belum terbit, eksekusi tidak bisa dipaksakan. Ketika verifikasi belum lengkap, sistem dapat menahan sementara. Ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketepatan sasaran. Karena itu, arah yang paling bijak adalah menjaga ketenangan, menjaga kesiapan administratif, dan menjaga sumber informasi. Jika suatu saat keputusan resmi benar-benar diterbitkan, masyarakat biasanya akan melihat tanda yang jelas. Ada payung hukum, ada penjelasan teknis, ada mekanisme yang diumumkan, dan ada informasi yang konsisten. Pada fase itu, yang paling membantu para pensiunan adalah kesiapan data dan pemahaman proses, bukan sekadar menunggu kabar dari percakapan yang belum tentu terverifikasi. Apabila perhatian diarahkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan, validitas data, autentikasi, keamanan rekening, dan rujukan informasi resmi, maka para pensiunan tidak akan berada pada posisi rentan ketika kebijakan dijalankan. Para pensiunan berada pada posisi siap, memahami, dan terlindungi. Dan itulah inti pembahasan ini, menempatkan isu rapel dan penyesuaian gaji pensiun pada kerangka yang benar, kerangka regulasi, kerangka fiskal, dan kerangka perlindungan, agar masa tua tetap tenang, penghasilan tetap tertib, dan harapan tetap realistis.